Semangat pagi. Saya Dr. Dian Indiati, SHSE MSI. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Dr. Maya Arianti. Hai, nama saya Anissa Firly. Halo, saya Dadan Rahadian. Hai, saya Indrawati. Hai, saya Riko Hendrawan. Hai, saya Heri Rawan. Hai, saya Ganda Ramantoko. Saya Edi Wicara. Kita udah nyoba ini, di rekrutmen sistem ini, robotik atau AI gitu ya, Artificial Intelligence itu kita pakai. Berikut petikan wawancara eksklusif jurnalis CNBC Indonesia, Tito Bosnia bersama Direktur Utama Angkasa Pura II berikut ini. Kita tidak lagi hanya sekedar fokus di hard infrastructure saja, tapi kita juga mulai mengembangkan kombinasi antara hard infrastructure dan soft infrastructure. Proses belajar mengajar dengan metode tersebut mampu mengembangkan potensi diri serta meningkatkan kemampuan eksplorasi dan analitikal mahasiswa dalam pemecahan sebuah masalah. Kami memberikan kesempatan kepada putra-putri bangsa untuk menjadi the next future digital business leader melalui beberapa pemilihan kelas serta program peminatan yang dapat disesuaikan dengan preferensi mahasiswa sehingga mampu menunjang karir profesional dalam berbagai bidang pekerjaan. Dalam mendukung seluruh kegiatan akademik tersebut, kami menyediakan sarana dan prasarana terbaik. Kami berkomitmen untuk terus mengembangkan fasilitas penunjang kegiatan akademik agar tercipta suasana belajar yang nyaman dan kondusif. Magister Manajemen Telkom University menjalin kerjasama dengan perusahaan dalam dan luar negeri untuk memperkuat sinergi antara akademisi dengan pelaku industri. Sebagai perguruan tinggi, kerjasama ini akan memberikan banyak manfaat, khususnya bagi kesiapan mahasiswa dalam menghadapi segala perubahan yang terjadi di berbagai bidang industri. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan beberapa lembaga pendidikan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia serta kelancaran alih ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi. Setiap tahunnya, dosen dan mahasiswa Magister Manajemen Telkom University secara konsisten menghasilkan publikasi ilmiah berskala nasional dan internasional. Selain itu, pengabdian kepada masyarakat juga selalu dilakukan sebagai bentuk kontribusi pada negeri sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Selamat sore Bapak dan Ibu semuanya. Alhamdulillah kita kembali lagi bertemu di dalam rangkaian acara webinar series online. Adalah bagaimana mencegah pandemi COVID ini muncul atau mencegah pasar menjadi klaster lah kira-kira begitu. Magister Manajemen Telkom University banyak melahirkan lulusan-lulusan terbaik yang tersebar di berbagai profesi, meliputi akademisi maupun praktisi di dalam dan luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setianto Hantoro. Saya adalah alumni Magister Manajemen TELU tahun 2003 yang pada saat itu bernama Sekolah Tinggi Manajemen Bandung. Saya saat ini bekerja sebagai CEO atau Direktur Utama dari Telkomsel. Pengalaman saya berkuliah di TELU yang pada saat itu bernama Sekolah Tinggi Manajemen Bandung memberikan pengetahuan dan pengalaman terutama dalam hal pemecahan masalah. Nah, jadi kepada adik-adik yang akan mendaftar ke TELU, saya rasa kalian akan memperoleh pengalaman dan pengetahuan yang sama berharganya dengan saya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rima Afriani Kusuma Dewi. Saya merupakan alumni Koop 8 Telkom University. Saat ini saya aktif sebagai pengajar di beberapa universitas, salah satunya adalah Universitas Telkom. Selain menjadi pengajar, saya juga aktif menjalankan beberapa bisnis, salah satunya adalah bisnis wedding organizer. Kesan-kesan saya selama kuliah di adalah skill atau kemampuan negosiasi, teknik presentasi, dan public speaking saya sangat terasah. Hal itu semua
dapat saya lakukan dan diaplikasikan di beberapa bisnis yang saya jalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaja Ahmad Sarjana. Sebagai lulusan dari Bistel Angkatan 1, IM Telkom atau sekarang adalah Telkom University, sangat bangga terhadap apa yang telah dicapai oleh sekolah ini. Betapa bahwa saya yang memang dari dunia bisnis bisa memperoleh suatu pengayaan dengan banyak teori-teori akademis di bidang bisnis telekomunikasi terbaru, karena pengajarnya adalah terdiri dari para akademisi, juga dari praktisi, dan juga bahkan regulator-regulator yang sangat cocok dalam dunia yang sangat bersaing ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Ferdi Febrian. Saya adalah alumni dari program Magister Management Telkom University. Saat ini kesibukan saya sebagai seorang konsultan di salah satu perusahaan advertising agency terbesar Indonesia, Publicis Group Indonesia. Selain itu juga saya juga membangun satu bisnis kecil bersama keluarga saya, bersama istri saya di bidang kuliner. Dengan ilmu yang saya dapatkan di Telkom University, banyak sekali hal yang membuat saya lebih bisa memaksimalkan dalam menstrukturkan cara berpikir dan menstrategikan satu pola komunikasi, bagaimana mengkomunikasikan our school of thought kepada audiens, bagaimana kita menstrukturkan cara kita berpikir dan menjual sebuah konsep marketing. Demi terciptanya pemimpin masa depan terbaik, Magister Manajemen Telkom University berkomitmen untuk terus mengembangkan kompetensi dan kualitas, menghasilkan inovasi-inovasi terbaru dalam mendukung kemajuan ilmu pengetahuan di bidang manajemen bisnis berbasis teknologi digital, serta bersinergi untuk membuat perubahan bagi bangsa Indonesia dan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang kembali kepada Bapak Ibu, Akang Teteh, semuanya yang selalu senantiasa menantikan acara ngopi online bareng MM ya Bapak Ibu. Alhamdulillah ini acara MM yang terakhir untuk semester ini gitu. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu Akang Teteh di sini selalu semangat ya. Coba saya cek nih, pasti sudah hafal lah sekarang mah ya untuk ngecek semangat gitu ya. Bapak Ibu, ketika saya ucapkan semangat pagi, tolong dijawab pagi ya Bapak Ibu semua ya. Baik, semangat pagi. Pagi. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Pagi. Ya, baik. Semoga Bapak Ibu semua selalu senantiasa diberikan kesehatan untuk selalu mengikuti acara ngopi online ini gitu ya Bapak Ibu. Baik, nah ini acara terakhir untuk acara ngopi ini kita akan membahas mengenai konsentrasi digital bisnis strategi. Nah ini kalau di Gema terakhir itu raja terakhir ya Pak Dodi ya. Di sini sudah hadir nih narasumber untuk acara kita kali ini ada Bapak Dodi. Selamat sore Pak Dodi. Apa kabar? Sore. Baik, terima kasih Bapak sudah senantiasa hadir di acara ngopi online ini, dan juga di sini sudah ada narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Muhammad Triharmoko. Selamat sore Bapak. Sore Mas Ardan. Pak. Alhamdulillah. Sore Pak Dodi. Sore Mas Tri. Baik, terima kasih, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen. Di sini ada Bu Siska, ada Pak Andri, ada Bu Tata, Bu Feti. Saya lihat terima kasih atas kehadirannya, dan juga tentunya terima kasih kepada Bapak Ibu Akang Teteh, calon mahasiswa maupun mahasiswa MM mungkin yang semester 1 gitu ya, yang masih bingung kira-kira di DBS itu nanti belajar apa aja gitu ya, yang sudah memilih konsentrasi DBS. Nah, nanti kita akan bahas kupas tuntas dengan para narasumber kita. Ya. Baik, sebelum kita lanjut nih untuk membahas ngopi online kita kali ini, yaitu dengan tema digital business strategi, urgensi dan implementasi. Nah, sebelum itu kita saksikan dulu tayangan dari Bapak Dodi dan Pak Tri nih, karena kita belum tahu nih siapa Pak Dodi gitu ya, siapa Pak Tri. Nah,
untuk mengenalnya kita saksikan dulu video berikut ini. Mangga. Baik, terima kasih Pak Tias. Nah, kini sudah mengetahui ya siapa Bapak Dodi, siapa Pak Tri gitu ya. Pak Dodi ini salah satu dosen di MMTLU itu dan juga sebagai koordinator dari konsentrasi digital bisnis strategi. Nah, untuk Pak Tri ini adalah salah satu mahasiswa kami di MMTLU yang alhamdulillah mau wisuda ya Pak. Selamat Pak, nih udah mau wisuda. Dan amin. Beliau juga adalah CEO dari Kebaikan Indonesia Group. Baik, untuk selanjutnya kita akan ngobrol dulu sedikit nih. Nanti mungkin saya akan ke Pak Dodi dulu ya Pak Tri ya. Nanti setelah ke Pak Dodi, saya akan ke Pak Tri nih. Oke Pak Dodi nih, kita akan mulai acara ngopi ini Pak. Sebelum Bapak nanti kan ada pemaparan ya Pak ya. Namun sebelum itu ada beberapa yang ingin saya tanyakan dulu Pak. Mungkin ini juga mewakili pertanyaan dari calon mahasiswa kita mungkin Pak ya. Nah, untuk konsentrasi digital bisnis strategi ini sebenarnya apa sih Pak Dodi yang akan dipelajari oleh mahasiswa gitu ya? Dan juga sebenarnya nanti itu mahasiswa diharapkan dapat menguasai apa gitu Pak Dodi? Mungkin bisa dijelaskan. Wah, ini ringkasan berarti ya. Nanti sebenarnya di akhir paparan akan ada kesimpulan gitu ya. Oh, akan ada kesimpulan ya Pak. Baik. Jadi sebetulnya gambaran aja Pak dulu. Oke, DBS ini intinya sebetulnya adalah strategi ya. Bagaimana membangun strategi satu perusahaan yang berada dalam konteks uncertainty, unpredictable, dan seperti itu. Karena itu adalah ciri khas dari digital era sekarang ini. Ya, jadi bagaimana kita menentukan strategi suatu perusahaan dalam konteks uncertainty yang tinggi. Mungkin kira-kira begitu. Baik, siap. Terima kasih Pak Dodi. Oke, mungkin bisa diberitahu kepada calon mahasiswa kita kira-kira mata kuliahnya apa aja nih Pak di konsentrasi DBS ini Pak? Oke. Nanti secara lebih jelasnya mungkin pengalamannya Pak Tri nanti akan ditampilkan gitu ya. Jadi, kita punya 3 mata kuliah dalam konteks ini, walaupun nanti juga terkait dengan mata kuliah lainnya. Jadi mata kuliah pertama ada digital business mindset. Jadi bagaimana kita mempunyai mindset terkait dengan digital ya, dengan segala karakteristiknya. Kemudian yang kedua nanti kita akan mempelajari yang namanya platform strategi.
ya bagaimana berbisnis era platform ya. Jadi dibedakan dengan type business model, ini adalah platform business model yang tentunya pendekatannya agak lain ya dengan bisnis biasa begitu. Dan yang ketiga adalah skenario planning. Ya, jadi bagaimana membuat tadi ya, membuat strategi dalam konteks uncertainty yang tinggi. Karena kita nggak tahu, jangankan mungkin 5 tahun ke depan ya, 1 tahun aja kita nggak bisa predik sekarang. Nah itu yang kita hadapi sekarang. Ya, dunia yang kita hadapi adalah seperti itu. Sehingga mungkin nanti perdebatan kita adalah competitive advantage. Perlu nggak kita capai gitu ya. Nah karena competitive advantage menjadi sangat pendek siklusnya. Oke, itu aja mungkin. Baik, terima kasih Pak. Tadi ada 3 mata kuliah ya Pak yang akan dipelajari jika mahasiswa ini memilih konsentrasi DBS. Nah, konsentrasi ini juga merupakan salah satu favorit ya Pak Dodi ya. Untuk setiap semester selalu banyak peminatnya. Dan mungkin ada juga mata kuliah pilihan ya Pak Dodi. Satu mata kuliah pilihan ini ceritanya gimana nih Pak? Oke, mata kuliah pilihannya adalah Design Thinking in Business. Ya, jadi itu adalah satu pendekatan konsep yang biasanya digunakan oleh startup ya untuk mendesain produk yang menjadi solusi dari keinginan customer-nya. Ya. Jadi bukan dari keinginan perusahaan gitu ya, desainernya, tapi kita melihat mencari tahu apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan dari user kira-kira gitu. Dan itu akan dimunculkan iterasi-iterasi untuk mendapatkan suatu konsep produk yang betul-betul mensolusi kebutuhan dari user. Itu ya, jadi mungkin memang totalnya jadi 4 ya dengan elektif ya, dengan dan mata kuliah ini semuanya berhubungan ya, bersambungan ya. Sehingga nanti dari pengalaman yang sebelumnya nanti boleh tanya ke Pak Trihat maupun nanti ya, exciting nggak nih kira-kira? Ini capek ya, mata kuliah ini capek sebetulnya karena nanti setelah di akhir UTS ya, setelah UTS kita ada serial workshop lagi ketemu, workshop terus gitu ya sampai di akhir. Oke, seru ya Pak ya, banyak workshopnya nanti. Ya. Oke, gitu. Mungkin karena waktu kita singkat Pak Dodi dan ada juga materi yang akan disampaikan oleh Pak Dodi, mari kita saksikan dulu nih pemaparan dari Bapak Dodi. Untuk waktu dan tempat, mangga Pak. Saya bisa screen. Bisa Pak, silahkan. Izin share screen. Oke, saya akan berbagi pemaparan nanti juga dengan Pak Tri ya. Jadi konsentrasi DBS ini tadi beberapa hal mungkin nanti saya skip saja. Kita mulai dengan apa sih digital gitu ya. Digital itu sebetulnya bukan teknologi ya, teknologi, tetapi adalah satu lifestyle. Jadi dalam konteks kita sebagai perusahaan, maka kita harus melihat bahwa digital itu adalah satu kebutuhan ya, satu lifestyle. Gitu. Nah, untuk dalam konteks lifestyle ini, maka mereka mengharapkan sesuatu yang betul-betul benchmark-nya itu adalah sesuatu yang mereka hadapi atau mereka miliki ya sehari-hari. Misalnya pada saat kita ngomong digital, maka mereka para konsumen, para orang yang menjadi sasaran kita, dia mengharapkan satu kemudahan seperti Apple begitu ya. Jadi orang-orang yang pakai gadget Apple itu karena kemudahannya. Juga Google yang hadir di mana-mana ya, omnipresent. Dia mengharapkan seperti itu. Kemudian kayak seperti YouTube, ya YouTube itu videonya itu bisa macam-macam ada di situ. Ya. Kemudian bisa pinter seperti Amazon. Nah, kemudian
Twitter dengan kecepatannya, imediasinya. Ya. Kemudian experience seperti Uber, ya. Atau mungkin kalau di Indonesia Gojek, gitu ya. Atau mungkin relevansinya seperti Facebook. Ya. Jadi mereka sudah mengharapkan seperti itu, expect seperti itu sebagai tuntutan. Jadi kalau perusahaan ingin masuk ke digital ya harus memenuhi ini semua, begitu ya. Nah itu mungkin yang harus kita perhatikan pertama kali. Oke, secara definisi apa sih digital business strategy itu? Digital business itu adalah satu creation dari new business design by blurring the digital and physical world. Jadi mungkin perdebatan kita atau apa ya, diskusi kita akan mencapai satu konsep ya. Ada produk yang physical, ada produk yang digital. Ya. Dan apa namanya, Amazon pas pertama kali masuk ke dalam dunia digital, kita mendigitalkan yang namanya buku. Ya, artinya buku itu dari bentuknya fisik kemudian dibuat digitalnya ya, PDF mungkin ya, atau dalam bentuk yang lain. Sehingga kemudian bisa disubmit, tidak seperti buku disubmit di rak book gitu ya, rak toko-toko buku. Ya. Juga pada saat Amazon itu menjadi toko buku, maka dia membuat buku, kalau toko buku fisikal, dia membuat buku dulu, kemudian dia jual. Jadi bukunya udah ada eksis dulu di rak buku, kemudian dia baru dijual. Tetapi kalau Amazon, bukunya belum ada. Ya. Mungkin untuk beberapa buku mungkin dia siapkan, sudah ada yang bestseller misalnya. Ya. Tetapi buku-buku yang misalnya tidak bestseller, dia pakai inden, ya. Dia pakai jarak, dia hanya tampilkan katalognya saja, kemudian setelah ada yang beli baru dia produksi. Sangat efisien. Ya. Dari situ aja kemudian yang namanya digital books itu mereplace semuanya ya, mereplace yang namanya physical. Nah, digital dan physical apa namanya, sesuatu yang kemudian dalam konteks digital bisnis itu diblurkan ya. Jadi ada yang awalnya dari digital murni gitu ya, produk yang digital, dia akan mencari bentuk fisiknya. Tetapi ada juga yang bisnis yang dari bentuk fisik kemudian mengkombinasikan dengan digital. Ya, gitu. Dan itu digital business by definition adalah seperti itu. Mengaburkan batasan antara digital dengan physical. Dan makin lama makin apa namanya ya, teknologi yang memungkinkan kita untuk antara digital dan physical itu menjadi satu yang menyatu. Banyak mungkin ya film-film Hollywood mungkin ya yang memperlihatkan cerita terkait dengan hal itu, dengan teknologi VR mungkin ya, dan dengan teknologi lainnya yang menyatukan antara dunia reality dengan dunia digital. Oke, kemudian digital strategi sendiri apa sebetulnya? Jadi digital ini ada terkait dengan digital teknologi yang digunakan untuk mendiferensiasi business capabilities. Ya. Jadi bisnis model yang digunakan adalah mengeksploitasi kemampuan dari digital teknologi untuk membuat bisnis capabilities kita menjadi berbeda. Nah, di sini juga ada dilanjutkan bahwa in the future all business strategy will be digital strategy. Nah, silahkan kita berdebat ya apakah betul begitu ya. Tetapi kelihatannya dari kecepatan yang terjadi sekarang, hal ini mungkin menjadi kenyataan. Jadi apalagi dengan kondisi COVID sekarang ya, semua bisnis yang tadinya secara fisik harus bertemu, sekarang tidak diperbolehkan untuk bertemu gitu ya. Seperti pasar misalnya ya. Pasar tadinya orang harus ketemu ya antara pedagang dan pembeli. Nah sekarang nggak boleh. Akibatnya apa? Banyak pasar yang kolaps. UMKM sekarang sudah berapa persen ya sudah kolaps. Kenapa? Karena tidak mungkin ketemu fisik. Nah artinya
bisnis yang siap untuk mencapai digital strategi ini, itulah yang kemudian menjadi bisa survive. Kira-kira. Nah, kalau kita ngomong digital transformation ya, jadi bentuk dari digital strategi ini adalah digital transformation. Ya. Itu ada 3 bentuk ya. Pertama adalah digitization, kedua digitalization, dan terakhir adalah digital transformation. Digitization itu bagaimana mengkonversi dari bentuk analog ke bentuk digital seperti Amazon Book tadi ya. Jadi bagaimana merubah buku yang tadinya fisik analog menjadi satu bentuk digital. Ya. Kemudian digitalization ya. Nah, di sini adalah hubungannya dengan automation, proses. Ya. Jadi data untuk simplify operation, misalnya dalam aplikasi di pergudangan misalnya. Nah, di sini collecting, analyzing data untuk mitigate risk dan improve efisiensi itu menjadi fokusnya. Ya. Jadi sudah lebih nggak hanya produknya saja yang digital kemudian di deliver secara digital, tetapi proses automation, proses handlingnya dan proses pembuatannya mungkin dan seterusnya itu sudah digital. Nah, bentuk terakhir yang disebut sebagai bentuk lebih idealnya begitu ya, yang disebut sebagai digital transformation. Nah, dalam hal ini semua proses itu sudah digital. Tujuannya apa? Customer experience. Nah, jadi bagaimana kemungkinan di sini semua proses sudah disesuaikan gitu ya. Mungkin berbeda dengan proses analognya ya, proses digital transformation. Dan makin lama mungkin apa yang terjadi adalah blur ya, batasan yang blur antara misalnya produsen dengan konsumen. Konsumen bisa secara cepat memberikan input untuk produk-produk baru dan seterusnya. Dan di sini digital transformation ini memerlukan perubahan yang sifatnya radikal. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kalau kita lihat ya bangunan utuhnya ya dari yang namanya digital strategy. Digital transformation ini ada sebelah kanan, bawah ya dalam piramid ya, piramid dari digital strategy. Digital strategy sendiri ada di atas ya. Itu bagaimana reinventing business model ya untuk mencapai digital value proposition ya. Dan digital transformation itu adalah bagaimana mentransforming operating model, teknologi platform, capabilities dan seterusnya ya, termasuk mungkin talents yang dibutuhkan dan seterusnya. Sedangkan di sisi kirinya ya, kaki yang di satu lagi adalah digital business improvement. Dan ini betul-betul bagaimana menggunakan teknologi untuk mencapai efisiensi, kira-kira begitu. Ya. Jadi total semuanya ini menjadi digital strategi dan semuanya saling terkait. Pada saat kita ngomong kita investasi dalam bentuk teknologi, maka sebetulnya kita harus berpikir bagaimana mentransform operating model kita. Tentunya akan berbeda. Dan semua itu dikontekskan dalam yang namanya digital strategy. Oke, ini saya secara cepat saja. Dan bentuknya kayak apa sih yang namanya satu digital business ya, satu perusahaan yang kita kategorikan sebagai digital business. Ini kita bisa lihat layering seperti ini ya. Jadi paling atas ya, kita lihat dari atas dulu. Itu adalah customer journey. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah tahu ya apa itu customer journey. Jadi bagaimana satu konsumen atau satu konsumen ya, customer itu mendevelop needs-nya, ya, aware terhadap kebutuhan dia. Kemudian bagaimana dia mencari tahu tentang produk, kemudian membanding-bandingkan, terus memilih, purchase, ya, membeli. Kemudian setelah membeli mungkin after sales, ya, learn. Kemudian kalau ada rusak fix, dan kemudian kalau dia puas dia recommend. Ya. Dan ini semuanya dihubungkan dengan perusahaan melalui yang namanya contact point, touch point. Ya. Dan touch point ini bisa macam-macam. Ya.
yang kita sebut sebagai istilahnya omni-channel. Misalnya research atau yang di awal ya, needs itu dari digital and social marketing communication. Sekarang ada yang disebut sebagai apa ya? Saya lupa istilahnya apa. Tapi kira-kira kebutuhan kita itu didrive oleh community begitu ya. Pada saat kita misalnya bergabung di satu WhatsApp group, kemudian ada satu anggota yang, saya baru beli ini nih, enak nih kayak gitu misalnya ya. Kemudian kita tertarik untuk membeli, ya, atau apa nih produk, terus kemudian kita cari research melalui Google, ya, googling. Oh ternyata ini tuh yang dibilang si ibu itu misalnya, ya, si bapak itu, ternyata menarik juga nih, gitu ya. Terus kemudian bandingin, ternyata nggak hanya satu produknya, yang lain juga ada nih dari kompetitornya, dibanding-bandingin, ya, masuk ke corporate set dan seterusnya. Oke, kemudian masuk ke mungkin kita beli ya, beli bisa di e-commerce dan seterusnya ya. Itu semua harus disediakan oleh perusahaan tentunya ya, dalam setiap titik-titik customer journey. Nah, layer yang ketiga untuk bisa hal itu terjadi, maka harus ada digital business foundation. Ya, ada e-commerce, ada kolaboratif, economy service, employee, collaboration platform dan seterusnya ya, yang mendukung terjadinya touch point tadi. Dan itu belum selesai ya, ada lagi yang di bawahnya yang support, yaitu ada leadership, ada digital business architecture, yang sifatnya mungkin agile ya, mungkin pernah sering dengar apa itu agile ya. Kemudian branding, kemudian community, ya, change champion. Sekarang kan isunya adalah influencer ya, banyak influencer. Ya, influencer itu akan menentukan tadi ya, mungkin kebutuhan needs kita di develop karena kita lihat influencer kita menggunakan dan seterusnya. Dan paling penting mungkin kita lihat ada big data analytics. Nanti mungkin Bapak Ibu udah pernah dapat mungkin ya dari Pak Dadang ya, terkait dengan big data analytics. Oke, nah kalau segitu banyaknya terus kita start dari mana? Nah, makanya di sini kita lihat adalah kita harus mencari tahu ya. Challenge-nya adalah bagaimana kita mencari tahu digital sweet spot kita apa. Apakah ini yang disebut nanti sebagai competitive advantage di era digital? Kemungkinan bisa terjadi. Apakah kita fokus misalnya di customer experience? Apakah product service innovation? Distribution, marketing, and sales, digital fulfillment, risk optimization, maupun enhanced corporate control. Jadi kita lihat dari semuanya mungkin ya tentunya kita harus punya setiap titik ini kita harus punya, ya, harus kuat begitu. Tetapi yang lebih kuat mungkin di mana itu kemudian menjadi competitive advantage kita. Dan ini secara dari kacamata perusahaan kita harus lihat seperti ini. Oke. Nah, apa isu digital transformation? Jadi ini ya secara full ya, secara lengkap. Jadi yang paling bawah itu adalah enterprise IT transformation. Jadi bagaimana hal ini nggak mungkin tanpa IT transformation. Nah, sedangkan teknologi IT juga berkembang terus. 5G mungkin sekarang kalau di telekomunikasi ya. Kemudian apalagi blockchain dan seterusnya. Dan ada pilar yang leadership ya. Kemudian omni experience transformation, di sini ada relationship mastery ya. Kemudian transformation dari workforce-nya, talent mastery. Kemudian dari operation modelnya, operational mastery, dan dari information transformation, information mastery. Nah, ini secara full ini ada digital transformation. Business transformation itu di atas dari digital transformation. Jadi ini semua menjadi topik sekarang ya, dari topik ya menjadi topik dari digital strategy. Jadi banyak sekali sebetulnya sekarang bisa dilakukan penelitian dalam konteks itu. Oke, kalau kita ngomong tadi digital business model, ini sebagian dari model bisnis model ya.
Ada yang sifatnya kayak e-commerce, ya, Alibaba, Amazon. Kalau sekarang di kita ada Topet mungkin ya kalau di Indonesia. On demand seperti Uber, Lyft, Airbnb, Etsy. Ya, subscription based ada Netflix, Salesforce. Ada kemudian ada freemium, ada Spotify. Ada Google, Facebook, hidden revenue generation dengan Google Ads-nya. Ya. Kemudian ada open source model, Red Hat, GitHub. Ya. Kemudian ads supported, Google, Facebook, Twitter, Quora, ya. Peer-to-peer, dan seterusnya. Oke. Ini memperlihatkan sebetulnya duit itu datang dari mana gitu, dan keluarnya kemana kira-kira. Maaf. Baik. Berikutnya, nah kita masuk ke konsentrasinya ya. Ini konsentrasinya nanti mungkin akan dilengkapi oleh Mas Tri ya, Pak Tri. Di sini apa yang terkait langsung dengan konsentrasi ini ada digital analytics sebetulnya, ada SMBI ya, strategic management and business ecosystem, mata kuliah sebelum konsentrasi ini. Kemudian di konsentrasi ini ada design thinking yang tadi ya. Ini dosennya itu ada saya, Guru Fis maupun Bu Astri Gina. Kemudian 3 yang digital business mindset, platform strategi dan scenario planning, dosennya saya dan Bu Siska baru ya, nanti mungkin kita tambah lagi. Dan tugas akhir seminar penelitian dan tesis. Itu nanti kaitannya konsentrasi BBS ini dengan mata kuliah lain. Oke. Nah, mungkin ini satu slide tapi mungkin agak sedikit panjang ya, tapi mungkin mudah-mudahan cepat. Oke, kita lihat apa sih konteksnya sebetulnya digital business strategy yang kita berikan dalam konsentrasi. Jadi kalau kita lihat, kita tampilkan dalam bentuk spektrum waktu seperti ini, maka now itu adalah performance, sebelumnya adalah history, dan di future itu adalah potential. Competitive advantage-nya adalah yang future competitive, next competitive, maupun past competitive advantage. Oke, jadi kita lihat seperti ini. Maka strategi yang sebelum digital business strategy itu dasarnya ini. Ya. Jadi SWOT analysis ya, yang dihasilkan dari analisis internal maupun eksternal. Ya. Jadi SWOT analysis itu sebetulnya adalah terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Jadi sifatnya adalah past tense gitu ya. Jadi SWOT analysis, strength, weakness, opportunity, and threat. Opportunity threat mungkin ke depan, tapi nggak terlalu jauh dari apa yang kita bayangkan saat ini. Ya. Sehingga kemudian namanya SWOT analysis itu sebetulnya kalau mau jujur itu kita adalah mendasarkan strategi kita berdasarkan apa yang kita punya sekarang gitu, sebagai hasil dari investasi kita di masa lalu. Nah, itu tidak jadi masalah pada saat apa yang terjadi di depan masih kita bisa kita lakukan prediksi yang akurat. Kita bisa memprediksikan 5 tahun lagi, kalau saya sebagai market leader, maka saya akan tetap market leader 5 tahun lagi. Kalau misalnya konsumen saya menyukai produk saya, maka 5 tahun lagi produk saya masih tetap disukai. Maka also okay. Tetapi kan bukan begitu yang terjadi. Ya. Ada terjadi yang namanya VUCA. VUCA itu singkatan dari volatility, unpredictability, complex, unpredictable, complex, dan ambiguity. Ada turbulence, ada industry revolution 4.0, disruptive. Ya, disruptive itu hancur-hancuran lah gitu ya. Jadi apa yang menjadi asumsi itu tidak terjadi. Ya, dengan adanya itu maka ini, ya, maka secara talent management ada digital leadership, digital transformation, sharing economy, collaboration.
Itu bagian yang kemudian ekosistem DBM ya, Digital Business Mindset itu masuk ya. Kenapa? Karena digital adalah salah satu atau mungkin sekarang satu-satunya ya yang menjadi solusi buat problem kita. Platform dengan network efeknya juga memberikan satu perubahan fundamental. Ya, bagaimana bisnis sekarang ini yang namanya Airbnb itu adalah hotel yang paling banyak di seluruh dunia, ya, bisnis hotel yang atau penginapan atau ya itu ya yang hubungannya dengan penginapan, tetapi dia tidak mempunyai aset sama sekali, ya, tidak punya hotel satupun. Nah itu di dalamnya ada network effect yang bekerja. Ya. Oke, nah visi, misi, and purpose ini adalah dikaitkan dengan apa yang kita ketahui ya saat ini. Yang kita ketahui kemudian kita menyusun yang namanya visi dan misi plus purpose. Ya, sekarang ini tambah purpose ya. Karena purpose itu lebih tinggi daripada visi. Jadi pertanyaannya adalah mengapa saya ada kira-kira? Tujuannya untuk apa sih? Jadi lebih apa ya? Lebih suatu yang lebih besar dibanding visi dan misi. Oke. Nah, kemudian kalau kita extend waktunya lebih panjang ya, misalnya saja ini 3 tahun gitu ya untuk menyusun visi dan misi. 3 tahun aja sekarang udah susah ya. 5 tahun itu udah sebetulnya sudah masuk kepada area yang harus foresight ya. Nah, misalnya kita tarik sampai 10 tahun ke depan, maka sebetulnya visi misi kita itu blur ya. Gitu. Artinya yang kita bayangkan akan terjadi 10 tahun yang akan datang itu mungkin totally different ya. Gitu. Akan berbeda. Salah satu video yang pernah atau sering saya sampaikan di perkuliahan. Jadi di tahun 2030 nanti ada banyak perusahaan baru yang mau memegang bisnis ya, yang sekarang ini belum eksis, belum ada ya. Tapi nanti akan menentukan ya. Gitu. Ya misalnya saja di perusahaan-perusahaan bioteknologi gitu ya. Atau Tesla aja lah. Tesla ini sekarang tahunya mobil listrik ya. Tapi mungkin lebih dari itu bisnisnya yang akan datang tahun 2030 kalau berkembang. Nah, seperti itu ya, sehingga kemudian kita harus mengembangkan yang namanya alternative future. Ya. Jadi baseline future ini dasarnya adalah apa yang kita inginkan mungkin yang kita bayangkan, tetapi kemudian kita harus mengembangkan yang namanya alternative future. Maka kita masuk kepada yang namanya scenario planning. Gitu. Nah, sebelum scenario planning, para startup sudah memikirkan ya bagaimana mengembangkan yang namanya design thinking. Tetapi saat ini design thinking tidak hanya digunakan oleh startup, ya, juga perusahaan-perusahaan established dalam konteks menyelesaikan weak problem, ya, atau malah juga dengan pemerintahan ya sudah menggunakan design thinking. Oke, nah. Ini scenario planning ini kemudian itu yang disebut sebagai, kalau yang tadi SWOT analisis ke depan, kita menyusun strategi dari SWOT analisis dan basisnya, itu yang disebut sebagai current to the future. Jadi the future kita bayangkan berdasarkan current yang kita tahu. Nah, skenario planning itu dibalik, future in. Jadi kita bangun dulu bentuk the future tadi seperti apa, kemudian kita susun yang namanya strategi yang harus kita lakukan. Beda ya, beda sama sekali. Nah, tetapi dua-duanya itu bisa kita gabungkan. Ya, jadi tidak begitu saja terpisah. Nah, menggabungkan dua ini mungkin itu yang ilmu yang belum eksis sampai sekarang, ya, bukan eksis ya. Ada tapi mungkin belum mencapai satu bentuk yang idealnya gitu ya.
Apakah itu akan mencapai satu bentuk fusi yang ideal atau enggak ya kita juga nggak tahu. Tetapi ini yang akan menjadi tantangan kita. Oke. Baik, itu mungkin secara singkat ya penjelasan gambar ini ya. Nah, ini contoh-contoh tesis di bawah DBS ya. Ini ada Pak Ilham ya. Ini contohnya judulnya tinjauan scenario thinking pada strategi bisnis jangka panjang PT LAN. Kemudian ada Pak Wisnu, strategi digitalisasi perbankan berbasis enterprise arsitektur, blueprint, dan seterusnya. Kemudian ada Ibu Sriwani, ada perencanaan model bisnis, dan strategi crowdfunding platform. Kemudian Alif dengan analisis transformasi digital, industri perhotelan. Lina dengan analisis informasi digital, information strategy pada BRI. Hilal dengan analisis strategi bisnis digital UMKM. Imam Sudrajat dengan pengaruh kapasitas manajer, kapasitas operasional, kinerja keuangan, dan kinerja digitalisasi di UMKM. Dan ini yang sekarang jadi pembicara juga ya, Pak Trihat Moko, nanti bisa ditanyakan transformasi digital rumah Jakarta menuju World Digital Philanthropy. Jadi banyak sekali sekarang topik yang bisa digali dalam konteks DBS ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dodi atas pemaparannya. Jadi tadi kita sudah melihat ya Bapak Ibu apa yang disampaikan di awal sebelum presentasi bahwa Pak Dodi sudah bilang bahwa mata kuliah di DBS ini saling berkaitan gitu Pak Dodi ya. Kita sudah melihat langsung tadi kaitan dari masing-masing mata kuliah yang ada di DBS gitu ya. Nah, ini pasti banyak pertanyaan nih dari Bapak Ibu gitu ya. Nah, tapi ditunggu dulu Pak Dodi, kita tunggu dulu nih untuk sesi tanya jawab. Kita ke Pak Tri dulu gitu ya. Untuk selanjutnya. Nah, baik Pak Tri, sebelum jauh ke sana ya Pak, pemaparan yang akan diberikan oleh Bapak, mungkin bisa diceritakan dulu kepada adik-adik tingkatnya nih. Pertama-tama apa sih pertimbangan Bapak untuk memilih konsentrasi DBS ini gitu Pak? Ya, makasih Mas Ardan. Jadi sejak saya mendaftar itu saya sudah tertarik DBS, nggak tahu kenapa. Padahal saya belum kenal Pak Dodi juga. Jadi saya melihat bahwa yang sekarang ya totally semua digitally mempengaruhi semua sektor. Jadi saya melihat basic saya lama di marketing dan branding. Saya pikir bukan kok merasa cukup, tapi saya melihat saya perlu menambah ruang belajar baru. Dan itu saya melihat ketika bahkan sebelum daftar itu ada satu peminatan namanya DBS gitu, dan ini menjadi sebuah hal yang menurut saya baru dan up to date ya untuk current situation hari ini, baik itu sebagai kita sebagai student atau mungkin bahkan sebagai praktisi di pekerjaan kita. Jadi itu yang mendrive kita untuk akhirnya masuk ke DBS ini. Baik, terima kasih Pak Tri. Nah, mungkin tadi kan saling berkaitan tadi ya Pak mata kuliahnya. Nah, apa yang dirasakan nih Pak? Gimana nih pas belajar DBS ini gitu? Ya, tadi kan banyak workshop juga nih Pak. Nih pengalamannya bagaimana nih di kelas DBS ini Pak? Jadi seru sekali kalau menurut saya, exciting karena kabar baiknya Pak Dodi dan Bu Siska itu di UAS-nya kadang nggak ada UAS gitu. Kabar baiknya, kabar terrible-nya ya tidak UAS itu tapi sekelas UAS, luar biasa. Jadi karena apa? Karena banyak tugas baik pribadi maupun kelompok yang kemudian advance. Karena pertama saya melihat ya, DBS ini kan karena baru, tidak ada satu istilahnya formula atau rumus yang sudah baku. Jadi saya menepati atau menyepakati bahwa justru kelas diskusi itu harus lebih banyak. Ketika kita diskusi kelompok justru atau berkelompok justru akan mendapat referensi yang sangat kaya.
Jadi itu. Jadi kalau yang nanti akan sangat ya siap-siap menguras tenaga itu design thinking ya. Tiap pekan kita harus menggali informasi baru, melakukan eksperimen, bahkan sampai survei. Dan di pekan itu juga, akhir pekan biasanya, kita harus present. Dan itu di judgement sama Pak Dodi dan tim. Keren tapi, kalau sudah selesai keren. Ya, baik. Menarik sekali berarti ya Pak ya. Tiap minggu ada banyak gitu ya yang harus dikerjakan. Baik. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, Bapak juga ada yang akan disampaikan ya Pak ya, terkait dengan tema kita kali ini. Mangga Pak, untuk waktu dan Zoom kami persilahkan. Ya, atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mohon izin Pak Dodi dan Bapak Ibu dosen dan semuanya, saya diberi kesempatan gitu ya untuk sharing, padahal ya belum matang juga ya apa yang mungkin menjadi pemahaman saya tentang DBS ini, tapi mungkin menjadi sebuah sharing juga best practice mungkin yang bermanfaat untuk kita semua. Saya kasih topik yang ringan saja, sebenarnya DBS atau Digital Business Strategy. Saya melihat apa sih urgensinya dan implementasinya. Nah, ini sedikit. Ini kelas kami, mungkin kalau ada anak kelas saya, teman-teman kelas saya, ini foto kita bersama. Kami ini eksekutif 38. Saya nggak tahu sekarang dengan adanya pandemi ini perbedaannya apa antar kelas begitu ya. Karena mostly semua digital dan harus online gitu ya. Tapi kami bersyukur, makanya kemudian saya sebut sebagai angkatan hybrid, karena 1 tahun pertama kami masih merasakan kelas offline ya. Tiap sore dan Jumat sore dan Sabtu sejak pagi sampai sore itu kami di Geger Kalong gitu ya. Dan setahun berikutnya karena masuk pandemi kami harus melakukan kelas itu secara online. Buat teman-teman juga yang masih bingung mau ngambil kelas apa, walaupun saya juga agak bingung ya dengan pandemi ini gimana gitu, tapi kami merasakan kelas eksekutif ini memberi satu nilai tambah, karena saya pikir kita kuliah itu nggak hanya mendengarkan secara learning virtual saja, tapi saya melihat justru yang lebih penting itu adalah connecting kita kepada teman-teman kita secara offline, kepada dosen kita. Interaksi itu menurut saya sangat membuat kita jadi sangat hangat, sangat solid, sangat totally merasa human. Dan ini sebenarnya menjadi eksperimen kita ya di era hari ini, bagaimana pendidikan yang pas di sisi lain kita harus menghadapi pandemi. Jadi saya pikir terima kasih sekali kesempatannya. Jadi kita ini angkatan hybrid, kombinasi antara kelas offline dan online. Kalau kelas online tuh kelemahannya kita nggak bisa beli boba ya, beli GoFood gitu. Itu pengalaman yang unik, lucu gitu ya. Jadi kalau pas lagi siang sore itu kita sekelas itu rombongan beli kopi atau apa gitu. Biar dosennya nggak marah, kita beliin satu gitu. Ya lucu lah. Oke, sedikit, tapi ini ya sebenarnya nggak penting sekali. Ya ini Kebaikan Indonesia adalah sebuah social enterprise collaboration hub. Memang di sini banyak, semua adalah foundations gitu ya. Mungkin kalau Bapak Ibu mengenal Rumah Zakat, ini adalah part of grup kami, kayak gitu. Kita ada crowdfunding juga, namanya Sharing Happiness gitu ya. Kita juga ada beberapa platform digital yang mungkin kemarin cukup membantu saya menyelesaikan tesis karena beberapanya ada di filantropi digital. Kebaikan Indonesia adalah walaupun secara legally tidak berhubungan dengan CNA Holding, tapi kami adalah part of CNA Holding. Sebelum saya menjadi CEO DKI, saya adalah direktur bisnis di CNA Holding. Hari ini satu mungkin yang Bapak Ibu
sering lewat atau kadang lewat adalah Rumah Sakit Edelweiss di Jalan Soekarno-Hatta. Nah, saya akan mulai. Sebenarnya Pak Dodi sudah sangat clearly ya menjelaskan, tapi saya mungkin membuat satu sudut pandang lain. Jadi why tadi. Nah, Eric Brynjolfsson gitu, ini salah satu tokoh juga ternyata dalam transformasi digital, menyampaikan people are racing against the machine and many of them are losing that race. Instead of racing against the machine, we need to learn to race with the machine. That is our grand challenge. Jadi banyak orang itu sekarang atau ya sekarang ini ya ingin bersaing ya, berpacu melawan mesin gitu. Dan banyak orang diantaranya itu kalah dalam persaingan itu. Nah, daripada kita harus berpacu melawan mesin, justru yang harus kita pelajari adalah bagaimana kita berpacu menggunakan mesin. Nah, inilah tantangan utama kita. So, disitulah saya melihat kita butuh strategi, dan strategi itu adalah digital business strategy. Jadi saya coba meringkas why kita urgent hari ini, karena ya kita nggak bisa lah melawan mesin ya, kita melawan kepintaran kita berbahasa Inggris dengan Google Translate, melawan kemampuan kita mencari data dengan search engine atau apa. Semua sudah sebenarnya mesin, bahkan walaupun ya pasti manusia itu lebih istimewa ya sebagai ciptaan Tuhan ya, tetapi dalam kenyataannya mesin itu sulit untuk kemudian dilawan. Justru yang penting adalah bagaimana kita berpacu dengan menjadikan mesin itu sebagai energizer-nya. Nah, tadi Pak Dodi sudah ngasih apa itu DBS, tapi saya menemukan satu istilah atau pengertian yang sebenarnya lebih sederhana. Gitu ya. Organizational strategy formulated and executed by leveraging digital resources to create differential value. Jadi DBS adalah strategi organisasi yang diformulasi dan dieksekusi dengan cara meningkatkan nilai tambah sumber daya digital untuk meng-create nilai tambah diferensial. Jadi kita punya, setiap perusahaan pasti memiliki business plan, memiliki strategic plan. Nah, bagaimana business plan, strategic plan? Di dalam business plan itu biasanya ada marketing plan, operational plan, HR plan. Nah, itu semua di leverage dengan digital resources. Sederhananya mungkin seperti itu. Nah, saya mencoba melihat sudut pandang yang baru, ya tadi Pak Dodi bagus sekali menghantarkan bahwa dalam era digital sekarang itu terjadi blur tadi. Jadi sekarang ini terjadi, orang itu nanti kita akan menemukan namanya digital anxiety atau kecemasan digital. Di mana apalagi di era pandemi ini kita disuruh digiring semua ke online. Sekolah online, kuliah online, apa-apa online dan sebagainya. Orang akan merasa capek, jenuh, bahkan sampai ke gelisah. Nah, disitulah kemudian orang itu merasa terlepas dari kemanusiaannya. Sehingga dia merasa, ini gimana ya kehidupan kita ini? Kok kita apa-apa, apalagi sekarang PSBB atau PPKM, kita serba dibatasi. Nah, ada isu-isu digital business yang saya pikir ini perlu di-rebalancing, jadi perlu diseimbangkan ulang, yaitu antara tiga atau di dalam tiga hubungan. Yang pertama adalah hubungan antara human mind and machine. Jadi hari ini kita tetap harus merasa bahwa kita adalah human gitu. Seperti tadi, kita jangan merasa semua itu harus sangat mesin. Ya, jadi saya melihat bahwa human itu sudah diciptakan sangat sempurna semuanya gitu, dan mesin harus menjadi atau driven oleh manusia, jangan mendrive manusia. Kemudian yang kedua adalah dilema antara physical product dan digital platform. Ini selalu terjadi dan itu saya pikir perlu direbalancing, dan disitulah terjadi namanya DBS. Yang ketiga adalah the core, yaitu centralized knowledge dan
the crowd, yaitu decentralized knowledge. Jadi terjadi ya di awal-awal mungkin era-era atau generasi-generasi tertentu masih kesulitan ya untuk kemudian menerima resource reference baru dari orang yang mungkin tidak terdefinisi intelektual atau apa. Di era sekarang itu semua adalah knowledge maker, dan itu kadang membingungkan, dan saya pikir isu-isu ini perlu dibawa di kelas untuk didiskusikan bersama. Nah, ini tadi mata kuliah DBS, saya membuat sebuah ya semi flow begitu ya. Jadi yang akan menjadi driver course sebenarnya ini versi subjektif saya karena ini bahan itu versi saya. Itu adalah MSEB ya, atau Strategic Management and Business Ecosystem. Saya merasa cukup surprise ketika tugas MSEB ini tidak ada UAS sekali lagi, tapi saya merasa ingin challenge itu fully. Saya akhirnya bikin sebuah paper itu sampai 70-an halaman mungkin ya, in English itu. Jadi saya merasa ini keren sekali, dan saya merasa inilah yang akan mendasari kita dalam belajar topik yang lain. Nah, disampaikan tadi ada 3, ada digital business mindset, scenario planning, dan platform strategi. Nah, ini saya pikir terdukung sekali dengan mata kuliah big data dan data analitik itu. Walaupun jangan nanya saya kurang paham itu. Alhamdulillah dapat AB ya. Lumayan lah gitu ya. Nah, saya yang lain design thinking ya, ini satu yang menurut saya kenapa kok Tell You ini keren kalau menurut saya? Karena mengadop design thinking yang menjadi sebuah tools baru yang mungkin di beberapa tempat tidak tersajikan ya. Karena menurut saya ini memang high effort, karena disitulah saya melihat nilai dari Tell You mengusahakan itu dengan serius. Karena tidak mudah mengajar dan mengikuti design thinking dengan apalagi virtual kayak gitu. Karena ini butuh sebuah komunikasi yang betul-betul cepat gitu. Karena design thinking ini bukan seperti kita bikin Renstra atau RKAP kalau di pemerintah atau business plan gitu yang 2 bulan ya kita tunggu nanti selesai gitu. Nggak bisa. Design thinking itu bahkan di tempat tertentu itu hanya dikasih sekitar 45 menit itu harus selesai. Jadi kecepatan itu menguras tensi kita, termasuk juga mood kita ya. Kalau sekali kita menyerah, itu istilahnya point of no return gitu. Jadi kita nggak bisa gitu, harus melanjutkan sampai selesai. Jadi menurut saya ini satu peminatan yang keren sekali. Sedikit ya, ini implementasi ya. Ini teori saja, DBS itu ya digital optimization dan digital business transformation. Itu 2 hal. Tadi sudah dijelaskan. Nah, ini saya sharing kecil ya. Mungkin ini bukan DBS secara bisnis ya, tapi saya melihat ini digital learning strategy. Nah, Bapak Ibu, jadi kita kuliah nanti itu tidak hanya atau tidak mungkin bisa mengandalkan perkuliahan kita di kelas. Apalagi sekarang dengan online, Zoom, dan sebagainya, itu akan sangat terbatas begitu. Baik itu perhatian kita maupun kemampuan online itu memfasilitasi human interaction tadi. Nah, strateginya adalah, kalau kemarin saya punya credo itu tepat waktu tinggi mutu gitu ya. Jadi saya sudah sejak awal tuh ya atur nuhun pisan Bu Siska, ini dosen pembimbing saya yang keren sekali, membantu sekali bagaimana kita harus tetap menepati 4 semester itu selesai kayak gitu. Jadi dengan cara apa? Strategi. Kita harus punya strategi dengan mengandalkan semua tools yang diberikan baik itu dari Tell You maupun kita. Nah, kita melihat sekarang ada Zoom, ada WA, Gmail, arsitektur kayak gitu ya. Kemudian teman-teman nanti pasti akan dikenalkan dengan sistem-sistem informasi
Igracias, LMS, OpenLib, MyLove kayak gitu. Ini ya kalau saya masih levelnya itu Google Translate gitu ya. Jadi ya kalau Bapak Ibu mungkin sudah advance gitu. Saya kadang masih ya. Jadi Google Translate itu sangat menjadi penolong sekali untuk membaca jurnal, artikel dan sebagainya. Atau sebaliknya ketika kita membuat jurnal dari bahasa Indonesia ke Inggris sangat membantu. Dan Grammarly ya. Jadi setelah ditranslate di sini saya oper ke Grammarly, kita cek apakah masih ada yang belum rapi atau belum sesuai, itu dicek di Grammarly. Nah, ini aplikasi. Nah, ini Mendeley, nanti teman-teman juga harus menguasai itu karena ini menurut saya sangat-sangat membantu pribadi saya mencarikan referensi sehingga ya alhamdulillah dalam tesis saya itu menemukan resource atau referensi yang sangat-sangat melimpah. Researcher ini satu apps yang saya pasang di HP saya yang kemudian akan memberitahu ketika kemarin saya diskusi ambil digital transformation, itu topik itu muncul terus memberi notif di HP saya. Ini ada jurnal, akhirnya gampang sekali saya melacak di mana. Selain di MyLove tentu saja. Nah, ini ada GoFood, ada Grab, ini apa? Nah, ini anggap saja sebagai live support. Jadi kalau dalam belajar kita sering butuh makanan, ya akhirnya pesan makanan. Jadi ini kalau menurut saya adalah ekosistem belajar yang menurut saya di era virtual ini kita nggak mungkin tidak menyiapkan itu. Saya termasuk orang yang mohon maaf karena saya ini paling senior di kelas. Jadi ya mungkin sering gaptek gitu. Jadi saya termasuk orang yang sering ngerepotin gitu. Gimana sih cara bukanya Igracias, Cello gitu di mana gitu. Jadi tapi kita harus mau belajar ya, karena sekarang kita nggak mungkin tanpa bantuan dari aplikasi-aplikasi. Dan di Telyu nanti kelebihannya akan sangat terbiasa dengan sistem informasi ataupun mungkin dengan aplikasi dan sebagainya. Ya, ini saya kasih contoh juga sebuah apps namanya Infak ID. Ini adalah platform dari salah satu platform dari Rumah Zakat. Jadi bayangkan dulu orang berinfak itu ini juga termasuk menurut saya leverage ya. Jadi men-shifting dari kenceleng yang ada di warung, di masjid gitu. Kadang kita masukin Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000 itu di-shifting dengan apalagi sekarang ada e-money, digital money, itu kemudian sangat memudahkan orang untuk melakukan infak atau sedekah. Bahkan ini didorong sedekah harian. Jadi kita bisa mendapatkan data real time, ada orang menyumbang 5.000, 25.000, 10.000 dan sebagainya. Dan ini memang untuk segmen kecil tapi revolving atau recycling. Jadi cycling. Jadi berulang tiap hari. Jadi bisa jadi ya monthly dia bisa sampai sekitar 300.000 dan sebagainya. Nah, ini menurut saya juga sebuah contoh. Contoh lain adalah salah satu grup kita juga, Edelweiss Hospital, walaupun ini juga baru setahun operasi, kita melihat mulai shifting, apalagi pandemi, ada satu kebutuhan di mana masyarakat ingin tetap mengkonsumsi layanan kesehatan, tetapi khawatir kalau on-site itu terkena pengaruh orang yang sedang datang. Makanya kemudian ada sebuah aplikasi care.edelweiss.id untuk memesan beberapa layanan mulai PCR, mulai swab test, antigen dan sebagainya. Itu hanya melalui digital. Dan ketika kita perlu lanjutannya ada telekonsultasi. Telekonsultasi agak berbeda dengan telemedicine. Jadi telekonsultasi lebih fleksibel, jadi tidak harus rigid sekali. Jadi nanti ada dokter-dokter yang akan disambungkan untuk menjawab. Kemudian setelah jawaban itu selesai, kita akan arahkan, bahkan bisa sampai pengiriman obat atau farmasi itu ke rumah. Nanti ketika dibutuhkan ada interaksi lebih dari satu dokter, bahkan kita bisa menyediakan Zoom antar dokter, sehingga telekonsultasi itu bisa lebih komprehensif ya, karena tidak hanya dari satu dokter. Nah, saya pikir itu yang mungkin menjadi
Ya mungkin tidak ideal, tapi bagaimana di era hari ini bisnis kita harus kemudian diberi satu formula nilai tambah, yaitu namanya digital. Tidak hanya kemudian tech-nya, tetapi justru yang lebih penting adalah digital strategi. Nah, tadi Pak Dodi sudah menyampaikan di depan. Mungkin hatur nuhun sementara begitu, Mas Ardan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Tri atas pemaparannya, luar biasa sekali tadi ya Pak. Baik, ini sudah banyak pertanyaan nih Pak Dodi dan Pak Tri, mengingat waktu kita juga tinggal sedikit lagi ya. Nanti kita akan mulai untuk tanya jawab. Namun sebelum itu, saat ini sesi ini tidak ada dari pihak admisi ya Bapak Ibu, karena sedang merekap gitu ya pihak admisi untuk karena hari ini adalah hari terakhir untuk daftar di MMTLU gitu. Jadi mohon maaf untuk admisi tidak lagi memberikan informasi gitu ya. Nah, jadi bagi Bapak Ibu AKMTP yang masih ragu gitu ya untuk daftar di MMTLU, langsung segera hari ini daftar gitu ya, karena ini hari terakhir. Baik, kita langsung saja ke sesi tanya jawab nih Pak Dodi, Pak Tri ya. Sudah ada banyak sekali pertanyaan di sini. Nah, ini mungkin akan saya gabungkan untuk pertanyaan dari Ibu Suparti Asno dan juga Pak Sunu, karena ini nyambung kayaknya Pak. Nah, ini dari Bu Suparti Asno, terima kasih Pak Dodi untuk pemaparannya. Saya ingin menanyakan perbedaannya skenario planning dengan strategic planning untuk seperti apa dalam penerapannya. Nah, sementara dari Pak Sunu ini menyambung dengan Bu Suparti, penasaran apakah skenario planning masih relevan ataukah lebih berorientasi responsif atau agile. Mengingat turbulensi yang tinggi, bahkan seperti pandemi saat ini juga, sangat tidak terprediksi sebelumnya. Baik, hatur nuhun, mangga Pak Dodi mungkin bisa menjawab. Baik, Pak Ardan. Saya coba jawab ya. Kalau nggak puas, nggak apa-apa. Nggak puas, bilang ke saya, kalau puas bilang sama orang lain. Wah, strategi nih. Jadi begini. Yang namanya scenario planning itu sebenarnya bukan mereplace strategic planning. Jadi strategic planning sebagai satu disiplin membuat satu strategi plan itu tetap. Nah, strategic scenario planning ini adalah melengkapi sebetulnya. Jadi kalau kita lihat ada 3 lingkaran begitu ya. 3 lingkaran yang saling intersection gitu ya, saling beririsan. Maka yang lingkaran pertama adalah strategic planning, ya. Kemudian untuk eksekusi itu adalah leadership, ya, sebagai lingkaran yang kedua. Dan lingkaran di atas itu yang disebut sebagai, kita tambahkan yang namanya scenario planning. Dulu yang namanya strategic planning cukup dengan 2 lingkaran yang pertama, ya, strategic plan dengan leadership, begitu. Sehingga kemudian membuat strategic plan dan kemudian mengimplementasikannya melalui leadership. Nah, itu tadi konteksnya adalah pada saat kita bisa memprediksi masa depan dengan akurat. Nah, konteksnya sekarang dalam konteks disruptif ini, dalam konteks suatu yang VUCA, gitu ya, unpredictable, maka kita tidak bisa mendasari lagi apa yang menjadi strategi kita ke depan, ya, dengan menggunakan yang tadi SWOT analysis. Bahkan satu tulisan sangat, bukan tulisan ya, ada satu blog gitu ya, yang sangat provokatif gitu ya. Buang tuh SWOT analysis. Nggak berguna untuk menyusun strategi katanya. Ya. Karena apa? Karena menyesatkan. Apa yang kita sebut strength sih sebetulnya, ya nggak? Itu adalah sesuatu yang kita adalah kuat dibandingkan orang lain pada saat ini. Ya, kalau asumsi tidak berubah, kalau arsitektur
industri tidak berubah. Kalau teknologi tidak ada yang baru. Kalau banyak sekali. Nah, maka itu akan tetap jadi strength. Nah, bayangkan kalau kita membangun strategi berdasarkan strength yang itu. Misleading kan? Gitu. Ya, misal strength kita adalah produk yang kuat begitu, yang robust, yang tahan lama. Gitu. Itu yang terjadi dengan IBM, udah lewat sebenarnya, bukan pada saat ini. Sehingga produk IBM itu sangat kuat sekali ya. Dibanting-banting ngetiknya pakai ini ya, bukan pakai jari, masih boleh, masih bisa waktu itu. Tapi nggak ada gunanya pada saat dia masih iOS operating sistemnya yang masih yang lama kan. Begitu ada operating system baru itu buang, nggak ada gunanya kekuatan itu, tidak relevan. Nah itu sebetulnya. Dan makin ke sini ketidakrelevanan tadi, obsolete dari competitive advantage itu menjadi hal yang biasa gitu. Contoh yang ini aja ya, misalnya sekarang telecommunication industry ya. Kekuatan dia adalah katanya pada subscriber ya, jumlah pelanggan yang banyak gitu. Sehingga kalau kita memenangkan persaingan, logikanya begitu kan, kita punya jumlah pelanggan yang basis pelanggan yang paling besar yang menang. Apa betul nggak seperti itu sekarang? Ya, pada saat pelanggan yang sama yang punya kita begitu lebih senang menggunakan WhatsApp call daripada menggunakan teleponi begitu ya. Pelanggannya kita, tapi yang dapat untung OTT. Gitu. Nah itu simple ya, contoh yang simple. Sehingga kemudian dalam konteks yang seperti itu kita harus menambahkan satu unsur in the future yang tadi yang uncertain ya, yang tidak kita mungkin unknown buat kita sekarang, ya tidak kita ketahui. Nah kita push ourselves untuk mencari tahu hal-hal tadi. Kenapa? Karena bibit dari perubahan yang akan terjadi di masa depan itu ada saat ini, tapi mungkin seed-nya itu masih tersembunyi begitu, masih ada di lab, masih jadi pembicaraan hanya kelompok tertentu, masih ada di researcher, masih ada di mana ya, tukang ngelamun gitu ya, di film-film fiksi gitu ya, seperti itu. Absurd mungkin yes, gitu ya, tetapi itu akan menjadi game changer di masa depan. Ya. Nah, ini mungkin berlanjut kepada pertanyaannya Pak Suni begitu ya. Jadi apakah scenario ini masih relevan ya? Berorientasi responsif, agile. Nah, di sini yang perlu dicamkan buat Bapak dan Ibu yang menggunakan scenario planning. Jadi scenario planning itu outputnya adalah bukan strategic plan, ya, bukan plan sebetulnya. Tapi apa? Awareness. Jadi bukan kontennya yang penting dalam konteks scenario planning, tetapi diskursnya, ngobrolnya, awareness-nya. Karena apa? Karena the future yang kita bayangkan mungkin tidak terjadi, gitu ya. Tetapi pada saat kita membayangkan itu, kita sudah mempersiapkan diri untuk terjadi sesuatu yang mungkin terjadi. Ya. Jadi bukan kontennya yang penting, tetapi awareness kita. Ya. Kenapa? Karena kita bukan malaikat atau bukan Tuhan yang mengetahui masa depan persis seperti apa. Itu akan terjadi perubahan yang fluid. Nah, kalau kita bayangkan suatu masa depan itu seperti itu, maka kita kan udah prepare. Nah, apa yang kita lakukan adalah kita cek apa yang menjadi asumsi yang berlaku sekarang. Nah, itu yang saya suka sebutkan, dan konteks MSTB, manajemen strategi yang kurikulum yang kita bangun di MM Value, dasarnya adalah
Logic of competition kan, logika kompetisi. Oke, logika kompetisi itu dibangun berdasarkan asumsi sebetulnya. Kita ngecek asumsi. Ya. Nah, kalau asumsi itu berjalan, maka oke, kita betul jackpot. Nah, kita udah persiapkan. Tapi kalau asumsi tidak berjalan, ya paling nggak kita udah lebih prepare dari orang lain. Gitu. Itu aja mungkin. Ya. Jadi scenario planning tidak menggantikan mereplace strategic plan. Justru scenario planning itu melengkapi strategic plan kita biar disebut yang namanya istilahnya ini mungkin agak baru ya, future proof. Ya. Jadi kita membuat strategi yang future proof, gitu. Ya, bukan bullet proof, future proof. Kenapa? Futures unpredictable. Itu mungkin Pak Adnan jawaban buat kedua itu. Baik, terima kasih banyak Pak Dodi. Jadi saling melengkapi ya Pak ya, karena tadi beririsan juga. Baik, selanjutnya ini, wah banyak sekali pertanyaan. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Miftah Huda. Nah ini pertanyaannya mungkin diundang saja deh Bapak Miftah Huda, karena pertanyaannya design thinking ini akan gimana ke depannya, maksudnya bagaimana ya Pak Miftah, mungkin bisa dijelaskan dari pertanyaannya. Terima kasih Pak. Ya, Ya. Pak Miftah, mangga. Ya Pak. Nah, oh tidak terdengar Pak Miftah, mohon maaf. Bisa sudah lebih jelas? Nah ya. Oke. Jadi design thinking ini akan lebih jelas, saya ambil di semester 3, tapi karena balik lagi saya itu tidak paham dengan saya belum ini banget, kalau tadi kan Pak Tri itu udah sangat mantap gitu ya, baru pertama kali langsung mengenal DBS gitu ya Pak. Nah kalau saya ini justru kebalikannya Pak, saya ini pertama kali yang masih meraba apa itu DBS. Waktu kemarin saya skenario planning dan dan 2 mata kuliah lainnya, saya itu masih meraba-raba gitu. Nah, kalau misalnya dari digital business thinking ini akan ke depannya akan outputnya apa gitu dari digital business thinking dan akan gimana ke depannya gitu. Terima kasih. Yang jawab Pak Mas Tri aja deh. Oke, Pak Tri nih sebagai alumni yang pernah menjalani, mangga Pak. Terima kasih Mas Miftah. Jadi karena ini juga sudah disepakati ya, masuk nanti menjadi mata kuliah, walaupun nanti elektif, tapi sebenarnya sayang kalau tidak diikuti atau tidak diambil. Pertama kalau pengalaman saja, jadi ada berapa pertemuan sih kita ini? 12, 13 ya, sekitar itu ya mungkin. 14 Pak. Oh ya maaf, 14. Jadi pertemuan pertama itu lebih pada intro, lalu nanti pertemuan kedua atau mungkin nggak tahu nanti langsung di pertemuan pertama itu langsung dibagi kelompok, ya dibagi kelompok. Jadi saya kurang tahu ya nanti model di tahun ini ke tahun depan seperti apa, tapi pengalaman saja. Jadi kelompok ini kami dibuat grup untuk melakukan semacam pendampingan atau coaching atas startup yang dilakukan atau dimulai oleh teman-teman S1. Jadi seperti teman-teman S2 itu sebagai coach masternya atau mungkin sebagai pelatih tambahan lah gitu. Untuk kemudian mengevaluasi startup yang sudah diseleksi oleh tim S1 dan tim MM untuk layak dimasukkan dalam program design thinking. Nah, dalam program itu sejak hari pertama kita sudah harus melakukan koordinasi dengan tim startup yang dipasangkan dengan kita, kayak gitu. Jadi Pak Dodi waktu itu kayak arisan gitu ya. Jadi ambil kertas buat kaleng gitu ya. Terus kocok siapa grup 1 dapat grup berapa kayak gitu. Karena kalau
tunjuk-tunjukkan banyak yang nggak rata. Akhirnya kemudian dibuat gitu aja. Nah, waktu itu saya dapat cateringan ya, sebuah aplikasi atau startup ya yang bergerak di bidang catering digital atau pemesanan catering secara online. Gitu. Nah, di situ kita akan melihat baseline mereka hari ini seperti apa kita terima. Nah, nanti di dalam mungkin sampai 10 pertemuan tuh harus ada perbedaan karena kita terus lakukan design thinking. Nanti mungkin gampangannya bisa dilihat di Google design thinking itu seperti apa. Ada yang 4 step, ada yang 5 step gitu. Tapi yang pasti di situ ada namanya iteratif ya. Iteratif itu sebuah proses berulang yang akan melengkapi proses dari satu tahap ke tahap lain. Dan yang tadi saya melihat itu melelahkan tapi menyenangkan gitu. Karena pasti ada outputnya. Design thinking ini sesuatu course yang menurut saya di ujung itu ada outputnya gitu. Kadang kan kalau kita kuliah ya kuliah itu dengerin gitu. Kadang ada paper, ada apa gitu. Tapi kalau di design thinking ini kitalah makernya. Kitalah yang membuatnya gitu. Kalau yang biasanya kan ya kita menjawab soal saja. Kalau di sini kita justru menjawab sebuah isu dan kemudian kita lakukan advice atau saran-saran. Makanya nggak perlu UAS. Nggak perlu UAS di sini. Pokoknya semester 3 nggak banyak UAS. Jadi sebenarnya design thinking ini akan bahas yang 5 terpenting itu kan. Terus habis itu yang 4 yang iteratif itu akan diulang-ulang sampai di terakhir poin 5 kayak gitu ya Pak. Ya. Nanti di setiap kelas, maksudnya setiap hari, setiap pertemuan itu nanti kita harus mempresent gitu. Setiap stage kayak gitu. Ya mungkin saya tambahkan dikit ya. Jadi design thinking ini berproses ya, dan setiap mungkin udah 3 kali running ya, dan setiap kali running itu berbeda-beda ya ininya konteksnya. Tapi mungkin ada seperti yang di kelasnya Pak Tri ini kita bisa ulangi lagi karena BTP itu tadi kliennya BTP sebetulnya ya. Mahasiswa S1 tadi itu sudah mulai lagi ya. Jadi fokusnya adalah product validation. Jadi membuat produk, satu konsep produk ya. Nah, tetapi produknya tidak didesain oleh Anda sendiri gitu. Kenapa? Karena biasanya kalau desain sendiri ya suka-suka sendiri gitu ya, nggak ada challenge. Nah, tetapi ini Anda sebagai konsultan ya. Dan ini dilaksanakan di semester lalu dengan Telkomsel. Ya, kita punya 9 produk Telkomsel yang kemudian mereka harus memperbaiki. Problem mereka apa? Ya salah satunya misalnya, kenapa sih Telkomsel itu dipersepsikan sebagai produk yang mahal, gitu ya, kartu halo misalnya, kartu halo ya, mahal. Nah, gimana cara mengurangi itu begitu? Nah, satu kelompok melakukan itu. Ada juga yang langit musik nih, gimana cara membuat langit musik seperti Spotify begitu ya, atau berbeda dengan Spotify. Jadi design thinking itu selalu menghasilkan satu konsep yang mungkin berbeda dengan apa yang kita pikirkan di awal. Jadi menariknya adalah seperti itu. Kalau design thinking ini real problemnya, Anda lebih ini kan, karena waktu itu Telkomsel pun mengassign sekitar 4 atau 5 engineer-nya atau yang product owner-nya sebagai pendamping ya. Jadi setiap minggu ya mereka Sabtu malam, Minggu malam, malam Minggu, malam Senin gitu ya. Tergantung mereka bisanya kapan melakukan diskusi. Ya saya nggak tidak mengharuskan ini, tapi pokoknya setiap minggu Anda harus punya progress report untuk setiap stage. Dari mulai empathize, kemudian ideation, define, ideation, dan seterusnya sampai prototype ya, bahkan sampai dites prototype. Jadi Anda terakhir nanti report hasil tes prototype Anda apa, sampai sana. Jadi
Anda melakukan learning by doing ya, dengan action learning program. Ke depan seperti apa saya belum punya konsepnya, tapi mungkin kembali lagi seperti kelasnya Pak Trihatmoko nanti kita cek ya, BTP-nya siap nggak. Kalau nggak nanti kita cari lagi ya. Pokoknya problemnya harus real dan Anda harus memberikan solusi yang real. Itu mungkin tambahannya. Baik, terima kasih Pak Dodi dan Pak Tri. Ya, ini menarik sekali ya. Jadi problem yang diberikan itu benar-benar real, jadi pasti mahasiswa sangat excited gitu ya Pak. Karena real banget gitu untuk masalah. Dan nanti yang menilai bukan saya ya, partnernya. Oke. Oh, partnernya. Oke, siap. Siap, baik. Siap Pak Dodi. Terima kasih Pak Dodi, Pak Tri. Nah, ini ada 2 pertanyaan lagi Pak Dodi dan Pak Tri, tapi mungkin agak singkat jawabannya Pak. Karena waktunya kebetulan udah jam 5. Nah, ini ada 2 lagi. Satu dari Pak David. Mau tanya, apakah dipelajari juga untuk eksekusi terhadap strategi yang dibuat? Seperti kita ketahui, goal atau objektif suatu bisnis akan tercapai jika strategi yang dibuat dieksekusi dengan baik dan disiplin. Terima kasih sebelumnya. Mangga Pak Dodi, Pak Tri mungkin? Enggak, Pak Dodi. Silakan Pak. Oh, silakan. Ya, memang kalau sedikit ya. Jadi memang kita ini lebih banyak di learning ya. Gitu. Jadi dalam konteks learning, memang ketika kita melihat eksekusinya itu belum terlalu terlihat kayak gitu. Karena memang lebih banyak kita dalam learning itu lebih banyak learn to beberapa topik-topik yang sifatnya keilmuan, objektif, strategi, taktik dan sebagainya. Tapi kembali ke design thinking tadi, itu menurut saya satu kombinasi yang nyata bagaimana kita belajar ada strateginya, ada planningnya, tapi juga dieksekusi. Nah, jadi pembelajaran kalau konteksnya pembelajaran ya, itu saya melihat memang model-model seperti jurnal atau jurnal dalam konteks kalau anak saya itu jurnal gitu ya, yang tugas itu ya, tugas belajar workshop bersama kayak gitu yang menghasilkan sebuah output, itu sebuah hal yang justru membuktikan satu eksekusi. Tapi kalau itu dalam bisnis, kita ngomong bisnis, kalau tadi dalam konteks studi, itu ya sebenarnya tidak ada yang lebih tepat kecuali indikator yang menjadi KPI yang kita sepakati apakah itu finansial, apakah SDM dan operasional dan sebagainya. Mungkin begitu ya Pak ya. Oke, jadi memang tambahkan mungkin ya di mana-mana begitu ya yang kalau kita mengajarkan satu business school ya, memang 80% sih di level strategic plan gitu ya, plan membuat satu rencana atau pemikiran gitu ya. Kenapa? Karena untuk mempelajari yang namanya action ya itu harus dilakukan sendiri begitu ya, harus apa yang kita sampaikan itu adalah wisdom-nya ya. Jadi apalagi dalam konteks sekarang ya, di mana apa yang kita pikirkan kemudian kita jalankan belum tentu hasilnya sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Bisa lebih bagus, bisa lebih jelek, atau mungkin tidak sesuai begitu ya. Begitu. Kenapa? Karena yang namanya eksekusi itu domainnya atau variabelnya lain gitu ya. Variabelnya udah ada culture di situ, sudah ada leadership di situ, sudah ada resources di situ begitu ya. Dan sudah ada mungkin move dari competitors, dan itu nggak mungkin disampaikan dalam konteks sekolah gitu, schools ya, kurikulum. Tapi mungkin kita undang expert atau undang industrial expert untuk menceritakan ini loh wisdom-nya. Nah, itu mungkin dalam konteks bagaimana goals and objectives suatu bisnis ini tercapai. Ya. Tetapi pada saat kita berpikir strategi, itu sebenarnya adalah asumsi kan sebetulnya.
kita berasumsi. Gitu. Nah, seberapa yakin kita membuat asumsi tersebut, itu akan kita tes. Gitu. Nah, yakin nggak ada dengan asumsi itu? Nah, itu sebetulnya yang membuat asumsi itu adalah bagian dari strategic plan tadi. Itu aja mungkin tambahannya dari saya. Baik, terima kasih Pak Dodi dan Pak Tri atas jawabannya. Nah, mungkin ini satu pertanyaan terakhir Bapak dari Pak Hilaluzaman. Oke, nah tadi ngechatnya pribadi ke saya, jadi saya copy paste langsung ke semuanya biar bisa melihat. Pertanyaannya adalah, dalam masa pandemi ini memang segala proses bisnis perlu bertransformasi menuju digital. Namun meskipun DBS merupakan solusi dalam beradaptasi di masa pandemi, apakah semua sektor bisnis dapat didigitalisasi? Hal apa saja yang dapat menjadi syarat atau kunci suatu sektor bisnis mampu untuk bertransformasi digital? Baik, mangga. Pak Tri atau Pak Dodi, silahkan. Oke, saya dulu mungkin ya, biar Pak Tri. Ini gabung aja dengan Pak Ardan dan Salam ya, karena selevel pertanyaannya mirip ya. Enggak, itu saya ngopi dari gitu. Ardan Gani itu Anda ya? Saya Bapak, wah Bapak lupa nih. Taunya Ardan doang, Gani Salam. Oh iya. Oke, jadi gini. Betul sekali ya, pada saat pandemi ini adaptasi itu menjadi sesuatu yang menentukan ya. Jadi tadi kalau kita ngomong logika persaingan, ya, maka logika persaingan dalam konteks pandemi sekarang adalah survival. Jadi bagaimana kita survive, titik. Karena orang nggak datang lagi ke toko kita secara langsung, gimana supaya barang kita tetap terjual? Nah, itu adalah bagian dari survive. Dan karena semua orang dilarang untuk bertemu secara fisik, dilarang untuk berkumpul, maka asumsi bisnis, asumsi tadi ya, yang saya sebut asumsi itu sangat penting. Ya. Kemudian nggak bisa berlaku begitu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, semua orang sekarang didorong ke online tadi Pak Tri udah bilang. Ya. Semua orang didorong untuk online. Ya, satu-satunya cara sekarang harus masuk ke online. Nah, kemudian apa namanya? Apa syarat kunci dari sektor bisnis untuk dapat melakukan transformasi digital? Satu slide tadi saya ini adalah finding your digital sweet spot. Ya. Jadi mungkin kita mulai dengan yang mana dulu, karena setiap bisnis itu lain-lain, nggak sama. Ya. Pada saat kita ngomong bisnis retail, mungkin lain dengan bisnis education, misalnya. Ya. Lain lagi dengan bisnis healthcare, ya, dan seterusnya. Nah, kita harus menemukan di mana yang paling penting mungkin di digital sweet spot-nya tadi. Apakah ke customer experience, atau ke product development, atau kemana operation-nya. Nah, itu dulu yang kita masuki begitu ya. Dan baru mengembangkan yang lain-lain. Ya. Kenapa tadi? Karena ya tadi survive, ya isunya adalah survive. Jadi kalau saya pikir selama pandemi ini masih ada, isu sentralnya adalah survival. 2-3 tahun ke depan, bagaimana survive. Dan sudah banyak korban ya yang tidak bisa survive. Nanti mungkin Pak Tri silakan menambahkan. Ya, yang kedua dulu ya, syarat atau kunci kalau dalam di kelas itu juga diajarkan, sebenarnya para ahli sudah mengkonklusikan itu ada dua ya, itu digital leadership dan digital capability. Nah, ini mungkin ya karena waktunya pendek, nanti mungkin teman-teman bisa eksplor lagi ya tentang digital leadership yang akan banyak berhubungan dengan mentality di people, dan digital capability yang akan berhubungan nanti dengan teknologi kayak gitu. Nah, ini kunci dimanapun size bisnis, saya pikir kok itu relevan untuk
disiapkan, dikuasai dan sebagainya. Yang pertama tentang apakah semua sektor, tentu bisa iya bisa enggak kayak gitu. Karena pasti semua kembali kepada tadi apa yang menjadi customer need and want, dan juga kedepannya apa yang menjadi experience yang akan dikejar. Cuman mungkin banyak periset juga yang sudah membuat seperti misalnya potential winner, potential loser di era pandemi ini apa saja. Dan kita pikir banyak hal yang kemudian penting untuk di-shift menuju digital, mana yang fully digital, mana yang omni atau hybrid, mana yang memang justru orang ingin mendapatkan itu secara totally offline kayak gitu. Nah, ini yang mungkin perlu semacam semacam market audit atau mungkin semacam riset awal gitu ya, sehingga tidak terlalu dalam terus salah kayak gitu. Nah, ini yang mungkin perlu dilakukan. Mungkin begitu sementara singkatnya. Baik, terima kasih banyak Pak Dodi dan Pak Tri. Mungkin ada yang mau ditambahkan Pak Dodi? Ya, mungkin satu tadi ya, jadi kombinasi antara produk fisik dan digital itu lain-lain. Ya. Jadi ada yang full digital mungkin ya, ada yang full fisik, tapi in between kombinasi antara physical dan digital itu yang menjadi pertaruhan kita sekarang. Jadi kayak sekolah MM kita ini ya, itu udah hybrid sebenarnya, udah gabungan antara offline dan online ya. Nanti kedepannya seperti apa ini kita punya MM ini ya? Apakah menjadi online full gitu ya? atau kombinasi seperti ini gitu ya. Nah, ini masih kita harus punya satu posisi ya. Kombinasi antara fisikal dan digital. Itu saja. Baik, terima kasih banyak Pak Dodi dan Pak Tri atas jawabannya. Bapak Ibu, Kang Teteh semuanya, mohon maaf harus kita tutup untuk sesi pertanyaan karena waktunya sudah lewat ya Bapak Ibu. Sangat seru sekali gitu ya ngobrol kita di acara ngopi online yang terakhir ini, luar biasa, banyak sekali pertanyaan gitu ya, dan banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat gitu ya. Jadi jangan puas gitu ya dengan jawaban dari Pak Dodi dengan Pak Tri ya. Jadi kalau Bapak Ibu nggak puas kan pasti pengen gabung nih dengan MM gitu. Nyari lagi Pak Dodi nanti gitu. Pak Dodi, saya belum puas gitu ya. Mau nanya lagi, silakan bergabung dengan kami gitu ya. Bapak Ibu, oke, tadi mungkin visi misi 10 tahun ke depan, 5 tahun bahkan lebih dekat juga blur gitu ya, Pak Dodi, Pak Tri. Nah, untuk membuat itu clear, Bapak Ibu silahkan bergabung dengan kami gitu ya, dengan MMTLU. Kita belajar di MMTLU terutama di konsentrasi digital business strategy ini gitu ya. Baik, saya Ardan Gani Assalam. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam acara ngopi online ini selama 7 minggu. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang senantiasa selalu setia gitu ya menanti-nanti para narasumber dari MMTLU ini gitu ya. Baik, mungkin kami tunggu gitu ya bergabung dengan MMTLU gitu ya, dan nanti semester depan pun kami akan selalu hadir untuk memberikan pengetahuan atau hal-hal mengenai MMTLU gitu ya, apa saja yang akan dipelajari di MMTLU. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Pak Dodi, Pak Tri atas kesempatannya, atas waktunya, atas ilmunya, dan juga tentunya untuk Bapak Ibu dosen yang sudah hadir dan juga Bapak Ibu Akang Teteh mahasiswa, calon mahasiswa yang akan bergabung dengan kami. Jangan lupa untuk mengisi link e-sertifikat untuk mendapat sertifikat. Dan mungkin sebelum saya tutup, izin foto bersama dulu, Pak Tri, Pak Dodi. Siap. Baik. Di sini ada berapa slide? Ada 1, baik. Untuk kita dulu bertiga, kita jaga jarak nih Pak ya, lagi pandemi. Baik, kita foto dulu bertiga, mungkin bisa dipandu Pak Tias. Oke, baik. 1, 2, 3.
Baik, untuk Bapak, Ibu, Akang Teteh semuanya bisa dibuka kameranya. Mari kita foto bersama. Oke, untuk slide yang pertama. 1, 2, 3. Slide yang kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak. Oh iya, ini saya lupa. Mungkin ada 1-2 patah kata dari Bu Kaprodi nih, Bu Siska, untuk acara ngopi ini mau ditutup, Bu. Ya, terima kasih Pak Ardan dan Pak Dodi juga ya, Pak Tri, hatur nuhun sudah hadir di pertemuan terakhir dan juga Ibu Bapak semua, hatur nuhun sudah selalu setia dan bergabung di ngopi online kita, acara rutin MM yang insya Allah diselenggarakan setiap semester. Semoga apa yang kami berikan itu bisa memberikan pencerahan terkait apa sih yang akan dipelajari di MM Telkom University. Mudah-mudahan misi kami untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin unggul, terutama di bisnis digital, itu bisa terwujud. Dan Ibu Bapak silahkan bergabung bersama kami ya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pemimpin-pemimpin digital yang memberikan pimpinan yang lebih baik dan memberikan organisasi yang lebih baik untuk kemajuan bersama. Itu saja kali Pak Ardan. Hatur nuhun sekali lagi ya Pak Dodi dan Pak Tri dan Ibu Bapak semuanya, dosen-dosen juga yang sudah bergabung di sini. Hatur nuhun. Sehat-sehat semuanya. Baik, terima kasih banyak Bu Siska atas 1-2 kata-katanya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Kami tunggu bergabung dengan MMTLU. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dodi, Pak Tri. Dan semuanya, Bu Siska.